hangat matahari menyinari bumi. Tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Wow, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan lagu ini pasti sangat mengenal, sangat mengingat akan syairnya yang ingin menggambarkan betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Allah kita, Allah yang kita kenal, Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia selalu baik, Dia selalu memberikan sesuatu yang indah dalam setiap kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam perenungan tengah minggu kita saat ini. Dan pada kesempatan ini saya bersama dengan Bung Angga akan sedikit bersama-sama membahas tentang kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Betul ya Om ya? Betul. Allah kita itu memang Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik. Tapi kenapa? Tuhan kan begitu baik, Tuhan Maha Kuasa. Tapi kenapa kita mengalami kondisi seperti ini, Pak Yudi? Ya, tentu kita sebagai umat Tuhan menyadari alangkah baiknya dan alangkah luar biasanya Allah kita dalam kehidupan kita. Tapi tatkala tidak sedikit orang akan selalu bertanya, kalau memang Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu agung, Allah itu dahsyat, kenapa mengizinkan segala situasi yang tidak pernah kita kehendaki itu harus terjadi dan harus kita alami, saudara? Saya menjadi ingat satu buah kisah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ada dua malaikat datang berkunjung ke rumah keluarga yang begitu kaya raya, begitu diagungkan, begitu dibanggakan. Dan keluarga itu sangat kasar dan tidak pernah mengizinkan orang untuk datang, untuk bertamu, apalagi untuk bermalam di rumahnya. Tapi ketika ada dua malaikat datang menghampiri rumah sang orang kaya tersebut, lantas orang kaya tersebut mempersilahkan kedua malaikat itu untuk bertamu, untuk bermalam di rumahnya. Lalu kedua malaikat itu ditempatkan pada sebuah kamar yang berukuran kecil, saudara. Atau bisa dikatakan kamarnya itu di bawah tangga, yang menurut pandangan umum tidak layak untuk seseorang sebagai tamu bermalam di tempat seperti itu. Kemudian ketika malaikat itu hendak tidur, beristirahat, malaikat yang lebih senior, dia melihat bahwa dinding basement itu retak. Dinding tempat mereka tinggal itu retak. Kemudian malaikat itu memperbaikinya sehingga retaknya hilang, saudara-saudara. Dan ketika malaikat yang lebih muda dia bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal itu?" Lalu malaikat yang tertua itu dia menjawab, "Sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya." Lalu kemudian saudara, malam berikutnya kedua malaikat itu pindah singgah ke rumah keluarga petani yang tidak kaya. Keluarga petani yang sangat sederhana, tetapi mereka sangatlah ramah.
sangat welcome dengan siapa saja yang berkunjung dan datang ke rumahnya. Setelah membagikan makanan dari keluarga petani itu kepada kedua malaikat untuk bersama-sama makan, petani itu mempersilahkan kedua malaikat itu untuk beristirahat di kamar. Silahkan tuan-tuan, beristirahatlah di kamar kami. Lalu kedua malaikat itu terkejut dengan sangat heran. Berbeda dibandingkan dengan orang kaya yang mempersilahkan mereka tidur harus di bawah tangga. Karena kenapa saudara? Sang petani itu mempersilahkan mereka untuk tidur di kamarnya, dan sedangkan petani bersama dengan keluarganya harus tidur di dapur, saudara. Namun saudara yang kasih di dalam Tuhan, keesokan harinya pagi-pagi sekali malaikat itu dikejutkan, menemukan si petani dan istrinya menangis sedih. Karena apa? Karena didapatinya seekor sapi yang begitu tambunnya, saudara, yang mereka miliki, dan itu sebagai sumber pendapatan mereka satu-satunya, telah mati, saudara. Lalu kemudian seorang malaikat yang satu, dia merasa sedikit aneh, sedikit kecewa, saudara. Akhirnya dia bertanya kepada malaikat yang tertuanya, dia katakan, "Mengapa kamu membiarkan hal ini terjadi kepada keluarga petani ini yang sudah baik dengan kita, yang sudah sangat ramah dengan kita? Keluarga yang pertama memiliki segalanya, yang kaya raya, tetapi engkau justru menolong dia. Engkau menambal temboknya yang retak, sehingga keluarga tersebut rumahnya semakin bagus. Tetapi sekarang keluarga ini memiliki sedikit. Keluarga yang begitu sederhana, tetapi mereka mau berbagi dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Kenapa engkau membiarkan sapinya harus mati?" Saudara, ini mungkin sama seperti yang kita alami. Sebuah pertanyaan besar, bahwa ternyata segala sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya, saudara. Kemudian malaikat yang satunya itu menjawab, saudara, sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Ketika ia bermalam di tempat sang orang kaya, engkau tahu, aku melihat ada emas tersimpan di dalam dinding itu, di balik dinding yang retak itu. Karena memang sang pemilik rumah itu sangatlah kasar, sangatlah serakah, maka aku tidak bersedia untuk memberikan dia harta yang berharga itu. Maka aku menutup dinding itu supaya dia tidak menemukan emas yang berharga itu. Tapi tadi malam, ketika kita tidur di ranjang petani itu, petani yang sederhana, aku melihat ada sosok yang hendak mencabut nyawanya. Ada sosok yang ingin menjemput dia. Dan aku memberikan sapinya supaya sosok itu tidak jadi mengambilnya. Dan itulah yang terjadi. Itulah sebabnya aku katakan, sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Jadi begini, Bu, terkadang kita boleh mengakui sebagai orang percaya. Itulah yang kita rasakan ketika kita berpikir bahwa sesuatu tidak seharusnya terjadi. Ada kalanya Tuhan itu memakai setiap peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai manusia sesuatu hal yang tidak enak, tapi ternyata itu sebagai cara untuk membentuk kita, untuk mempersiapkan kita, untuk menggenapkan rencananya buat kita. Maka saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita buka di dalam Roma 8 ayat 28, kita bersama-sama membacanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sangat sama sekali, sangat persis sekali dengan syair lagu yang kita nyanyikan, bahwa kita memuliakan kebesarannya. Maka itu ada kata segala sesuatu dalam firman Tuhan berarti segala situasi, segala kondisi, termasuk juga hal-hal yang buruk sekalipun dan tidak mengenakan bagi kita. Karena itulah saudara yang dikasih Tuhan, sangatlah penting. Jadi sangatlah penting, Bu,
buat kita bersama-sama belajar, memahami cara Tuhan bekerja. Karena apa? Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari yang namanya masalah. Namun ingatlah, jika tanpa melewati ombak dan gelombang besar dan badai besar, maka tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang baik, nahkoda yang berpengalaman, nahkoda yang handal. Tapi justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita supaya kita semakin dekat, kita semakin berserah, kita semakin tertunduk kepadanya, dan terlebih lagi kita terus bergantung kepadanya. Untuk itulah saudara, jika kita mempunyai iman, kita hanya perlu percaya sepenuhnya bahwa semua hal yang terjadi adalah rancangan terbaiknya bagi kita. Jadi begitu, Bung. Meskipun kondisi seperti ini, kita sebagai manusia ketika menyadari Tuhan itu baik, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Di dalam perenungan tengah minggu ini, kami kembali diingatkan, kami kembali disadarkan untuk mengerti arti kebesaran Tuhan, arti kedahsyatan Tuhan. Bukan hanya sekedar Engkau menyatakan kedahsyatan lewat sesuatu yang kami inginkan, tapi sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak kami kehendaki, Engkau tetap menyatakan kedahsyatan yang luar biasa untuk setiap kami. Hingga sampai detik ini, kami boleh terus diberkati dan merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami semua dalam pergumulan mereka, dalam kondisi mereka. Tuhan tolong jamah mereka, dan Tuhan berkati mereka. Dan buat kondisi negara kami, negeri kami, dan seisi bumi ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kami mampu dikuatkan untuk melewati masa-masa sulit ini dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.